Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Saputra dengan NIM 232520138 de- dari kelas TID semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi software attack dan di sini saya membeli materi dari list tersebut yaitu Land Attack. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian Land Attack. Land Attack adalah jenis serangan denial of service DOS yang bekerja dengan cara mengirimkan paket data palsu atau send paket ke sebuah komputer target. Keunikan dari serangan ini adalah alamat IP sumber dan alamat IP tujuan diatur agar sama persis dengan alamat IP komputer target tersebut. Untuk mekanisme dan cara kerjanya yaitu mekanisme serangan ini memanfaatkan kelemahan pada tumpukan protokol TCP atau IP lama. Yang pertama, pengirim paket. Penyerang mengirimkan paket TCP SYN dengan alamat IP nomor port sumber yang sama dengan tujuan alamat IP dan nomor port tujuan milik target. Yang kedua, kebingungan sistem. Saat target menerima paket ini, sistem mencoba merespon dirinya sendiri karena mengira paket tersebut berasal dari dirinya sendiri. Yang ketiga ada loop tanpa henti. Hal ini menciptakan kondisi looping atau perulangan tanpa henti, di mana sistem terus mencoba menjawab paket tersebut. Dampak akibatnya, memori dan daya prosesor target akan terkuras habis, menyebabkan sistem menjadi sangat lambat, macet atau freeze, atau bahkan crash total. Untuk kasus nyatanya yaitu kerentanan pada perangkat Farewell Cisco 2025. Meskipun serangan lentek tergolong teknik klasik, variasi barunya masih ditemukan pada perangkat modern. Contoh yang paling relevan saat ini adalah serangan yang menargetkan kerentanan pada perangkat keamanan jaringan Cisco. Untuk contoh kasusnya seperti ini, detail kejadiannya, penyerang mengeksploitasi celah keamanan yang dikenal dengan sebagai CCV 2025 20362 dan CVE 2025 20333 pada Farewell Cisco, ASA, dan FTD. Untuk dampak serangannya, penyerang mengirimkan paket data yang dimodifikasi sehingga perangkat target mencoba memproses data yang ditujukan untuk diri sendiri secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan perangkat mengalami reboot otomatis secara tiba-tiba yang menyebabkan seluruh layanan jaringan di organisasi tersebut lumpuh total. Untuk cara menangani serangan ini yaitu terdapat tiga langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama ada pembaruan perangkat patching, segera melakukan update firmware atau sistem operasi ke versi terbaru yang telah dirilis oleh penyedia layanan untuk menutup celah pada tumpukan protokol TCP atau IP. Yang kedua ada konfigurasi anti-spoofing, mengatur firewall atau router untuk memeriksa setiap paket yang masuk. Jika paket tersebut memiliki alamat IP sumber yang sama dengan alamat IP internal jaringan, maka paket tersebut harus langsung diblokir. Yang ketiga ada monitoring dengan IDS atau IPS, mengaktifkan intrusion detection system untuk mendeteksi pola trafik yang mencurigakan seperti banjir paket SYN dengan alamat pengirim dan penerima yang identik sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum sistem crash. Untuk analisis dampak dan tren serangan, dampak operasional, serangan ini menyebabkan penghentian layanan secara tiba-tiba yang dapat melumpuhkan seluruh aktivitas bisnis atau organisasi yang bergantung pada jaringan tersebut. Yang kedua ada resiko keamanan lanjutan. Ketika sistem sedang sibuk menangani looping paket dari LAN attack, perhatian tim IT teralih sehingga penyerang bisa memanfaatkan celah lain untuk mencuri data. Yang ketiga ada statistik kerentanan. Meskipun metode lama, kemunculan kembali varian serangan pada perangkat modern seperti Cisco tahun 2025 ini menunjukkan bahwa tumbukan protokol TCP atau IP masih sering menjadi target untuk eksploitasi. Yang keempat ada kerugian finansial. Setiap menit waktu downtime atau sistem mati akibat serangan DOS dapat merugikan perusahaan ribuan hingga jutaan dolar tergantung pada skala industrinya. Mungkin sekian presentasi dari materi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.